Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Saya di sini akan memberikan sebuah penguatan tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait hipotesis. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hipotesis itu adalah sebuah jawaban sementara dari apa yang akan diteliti. Dalam pengembangan keilmuan kita sudah mengenal istilah tesis, antitesis, dan di tengah-tengah itu ada hipotesis. Biasanya hipotesis ini dipakai untuk mengetengahkan atau memberi jawaban sementara dari teori yang sudah ada yang akan diuji dalam penelitian kuantitatif. Oke. Saya akan memberikan tambahan terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu apakah hipotesis itu dalam teori-teori yang ada, hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Jadi dalam sebuah penelitian dari teori yang sudah ada secara teoritis itu ada dan sudah berkembang, kemudian akan kita cari kebenarannya, apakah teori itu benar secara empiris, maka dilakukanlah sebuah penelitian yang sifatnya penelitian ini kuantitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu perlu adanya sebuah hipotesis untuk menguji tesis, ya. Apakah tesis tersebut benar ataukah antitesisnya yang benar. Oke. Jadi tingkat keakuratan dalam menentukan hipotesis atau menguji sebuah teori yang berpendapat tingkatnya sampai pada 98% dari tingkat kebenaran yang akan diuji teorinya tadi. Oke, hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Ini pendapat lain mengatakan seperti itu. Karena juga ada kemungkinan bahwa teori itu tidak benar. Jadi tesis tadi tidak benar. Yang benar adalah antitesisnya. Hipotesis itu diperlukan ya untuk itu. Jawaban sementara dari pertanyaan itu apakah benar, apakah yang 98% tadi, ataukah mungkin hanya yang 2% itu yang benar. Ya, perlu ada hipotesis. Kemudian hipotesis dirumuskan berdasarkan teori. Karena kita menguji ya dari teori yang diuji tadi, dari tesis tadi. Maka dirumuskan dari tesis tadi. Atau dari dugaan yang mungkin muncul dari peneliti, kemudian pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Kita bilang hipotesis, pasti kesimpulan yang sementara yang harus diuji. Oke. Hipotesis adalah jawaban teoritik atau deduktif dan bersifat sementara. Kemudian hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Kalau penelitiannya penelitian yang bersifat kuantitatif, maka diperlukanlah namanya sampel dari populasi yang ada. Dalam penentuan sampel itu ada macam-macam ada macam-macam cara untuk menentukan sampel penelitian dalam populasi. Kemudian jika pertanyaan dibuat untuk menjelaskan nilai, pernyataan dibuat untuk menjelaskan nilai parameter populasi, maka disebutkan hipotesis statistik. Hipotesis yang diajukan ya, setelah hipotesis statistik nanti sifatnya statistik juga.
Manfaatnya apa hipotesis itu? Menjelaskan masalah penelitian, kemudian menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Kemudian juga di situ pertemuan untuk memilih metode analisis data yang sesuai. Ini datanya pakai data apa? Maka metode yang dipakai harus sesuai dengan data itu. Kemudian dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Dari hipotesis ini, dari jawaban sementara itu, kemudian disitulah dasar untuk membuat kesimpulan apakah hipotesis ini diterima atau hipotesis ini ditolak. Yang diuji teori yang diuji atau tesis yang diuji tadi benar ataukah malah antitesisnya yang benar. Itu punya hipotesis. Manfaat hipotesis. Kemudian dasar merumuskan hipotesis ada berdasarkan pada teori, berdasarkan pada penelitian terdahulu, berdasarkan pada penelitian pendahuluan, berdasarkan pada akal sehat peneliti. 4 hal ini yang menjadi dasar utama dari merumuskan hipotesis. Terus rumusan hipotesis itu harus hendaknya ya bersifat definitif atau direksional. Kemudian dalam rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan adanya hubungan atau perbedaan antara variabel, tapi perlu ada bagian tersendiri yang berisi penjelasan tentang pandangan atau kerangka berpikir yang digunakan peneliti berdasarkan teori-teori yang dikaji. Harus ada penguat dari hipotesis itu. Jadi tidak hanya disebutkan adanya hubungan atau adanya pengaruh atau adanya perbandingan yang signifikan atau itu tidak cuma itu saja, tapi sebaiknya diberikan penguatan dari sudut pandang teori yang telah dikaji. Nah, teori atau tesis atau antitesis ya, di tengah-tengahnya ada hipotesis. Nah, teori yang dipakai ini apa? Ada pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji berdasarkan dua kriteria itu prinsip kemutakhiran kecuali pada untuk penelitian historis dan prinsip relevansi. Prinsip kemutakhiran penting karena ilmu berkembang dengan cepat. Ini maksudnya apa? Kita dalam menguji sebuah teori, cara memilih teori dan bahan pustaka itu harus bersifat mutakhir. Akhir yang biasanya dipakai itu 10 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir. Itu yang masih relevan ya. Prinsip relevansi sesuai dengan tema. Jadi kemutakhiran dari sebuah teori atau sebuah pustaka yang ada ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Karena yaitu tadi kemutakhiran ilmu itu berkembang sangat cepat. Prinsip kemutakhiran itu penting karena ilmu itu berkembang sangat cepat. Ilmu berkembang sangat cepat. Jadi perlu referensi-referensi yang mutakhir. Kemudian ini contoh hipotesis yang saya kira paling sesuai. Karena dalam sebuah penelitian yang temanya pengaruh pekerjaan orang tua terhadap prestasi siswa, ini contoh hipotesisnya diduga bahwa terdapat pengaruh antara pekerjaan orang tua terhadap prestasi siswa di sekolah karena orang tua adalah penanggung jawab belajarnya di rumah. Ini contoh hipotesis yang saya kira paling sesuai untuk mengetengahkan bagaimana sebuah penelitian dilakukan dengan tema pengaruh pekerjaan orang tua terhadap prestasi siswa. Sebaiknya hipotesis itu dapat menunjukkan masalah penelitian, variabelnya dengan jelas, kemudian metode analisis datanya apa yang dipakai, dan adanya kesimpulan sementara diterima atau tidak diterima dari hipotesis yang diajukan. Saya kira itu sebagai tambahan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa dilanjut di grup atau bisa memberikan komentar pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.